Lukas pasal 16 ayat ke-13. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya pada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dari kata jemaat atau gereja muncul di sini. Tuhan Yesus yang mengatakan itu kepada Petrus. Dia katakan di atas pengakuan ini bahwa aku adalah Mesias, aku adalah pengurapan itu, aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat di situ ada eklesia. Eklesia ini adalah terminologi politik yang dipakai pada saat itu, pada zaman Tuhan Yesus ada di Yerusalem pada saat itu. Itu di mana bangsa-bangsa mumpul ya, heterogen itu semua. Nah, ada istilah yang dipakai oleh mereka, orang Yunani di situ adalah eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang, artinya secara harafiah adalah mereka yang dipanggil keluar. Tapi istilah eklesia ini dipakai oleh kerajaan Romawi Yunani pada saat itu untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat. Ya. Kemudian di tempat itulah mereka bertukar pikiran. Tujuannya cuma satu, mengimpute atau meninjeksi pikiran kaisar ke kumpulan itu. Sehingga mereka punya pikiran yang sama. Ini sistem kerajaan. Kita sulit mengerti hal ini karena kita bukan lahir di negara kerajaan. Kita lahir di negara republik, agak sulit ya. Tuhan Allah tidak pernah mengangkat presiden, dia mengangkat raja. Jadi pikiran raja itu akan diimpute kepada eklesia ini supaya mereka dalam hidupnya sehari-hari itu menggunakan pola pikir yang raja punya. Raja itu kalau bikin peraturan, saudara, beda dengan orang-orang di negara seperti negara kita di negara republik ini. Kalau kita bikin aturan hukum, itu harus ada perancangan, harus ada usulan, ada sidang lagi, sampai akhirnya ditentukan jadi hukum. Kalau raja, apapun yang dia katakan itu hukum. Setuju ya? Raja, apapun yang dia katakan hukum. Itu sebabnya pada saat raja ingin memberikan pikirannya kepada bangsa, kepada satu kumpulan umat, itu dikumpulkan dulu, namanya eklesia. Nah, istilah inilah yang dipakai untuk kita gereja Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar yang akan diimpute pikiran raja. Untuk apa sih kita punya pikiran raja? Karena seperti apa yang dipikirkan seseorang dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi apa yang kita pikirkan, maka dalam hati kita, itulah seperti pikiran kita. Apa yang dalam hati kita, itu yang keluar dari perkataan kita. Apa yang keluar dari perkataan kita, ya itulah hidup kita. Dari turut-turutannya. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, berita pertama adalah bertobatlah atau metanoia, sebab dominion atau kerajaan Allah sudah datang. Jadi yang ditarget adalah perubahan pola pikir. Ya. Kita buka sebentar ayatnya. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia atau Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Satu ya, Yesus datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu satu-satunya alasan dia diutus. Kemudian kita buka Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran atau righteousness datang oleh Yesus Kristus. Berarti tujuan utamanya adalah Injil atau kabar mengenai dominion. Ini yang hilang di Taman Eden. Ya, marilah kita menciptakan manusia, kata Allah Bapa, dan marilah kita memberikan mereka kuasa supaya mereka berkuasa. Jadi pada saat manusia jatuh jatuh ke dalam dosa,
Manusia tidak pernah ditendang dari surga. Jangan salah ya, manusia tidak pernah dibuang dari surga. Manusia terbuang dari legal dominion, dari kuasa. Itu yang hilang dari manusia. Dan itu yang dikembalikan oleh Tuhan Yesus. Itu disebut kerajaan. Karena kata kerajaan adalah basilia, artinya dominion. Nah sekarang dia datang ke dunia, lalu ada orang-orang yang mengaku dialah Mesias, anak Allah yang tunggal. Nah orang-orang yang mengaku ini akan dikumpulkan semua dalam satu tempat. Mereka disebut dengan eklesia. Tujuan Allah adalah mengimpute pikiran-pikirannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan tujuannya kekristenan kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan. Dan Allah ingin itu masuk ke dalam kita. Kebenaran adalah jalur akses supaya kita bisa dianggap atau kita bisa diakui dalam kerajaan Allah. Kita buka sebentar sekarang di Ibrani pasal 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Ya, tahta Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudara perhatikan ya. Allah membawa kerajaannya, berita tentang kerajaannya kepada umat manusia melalui Yesus Kristus. Tapi Allah juga harus membenarkan kita dulu. Karena kebenaran adalah satu-satunya cara Allah meng-approve kehadiran kita atau Allah menyetujui, Allah berkenan atas kehadiran kita di dalam kerajaannya. Masih ingat cerita tentang Esther? Esther itu diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. Lalu pada satu kali bangsa Israel diancam untuk akan dibunuh, dimatikan oleh seseorang yang namanya Haman. Kemudian Mordekai, paman dari Esther yang adalah orang Yahudi, minta supaya Esther menghadap raja. Lalu Esther bilang begini, Esther bilang kepada pamannya, kita buka Esther 4 ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang. Ini dia, ya, perkataan raja itu adalah undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selamanya 30 hari tidak pernah dipanggil menghadap raja, kata Esther. Jadi untuk menghadap raja, itu raja harus mengulurkan tongkat kerajaan yang disebut the righteousness, tongkat kebenaran. Kita dibenarkan. Bagaimana kita dibenarkan oleh Allah? Kristus sudah menjadi dosa ganti kita, sehingga kita diganti menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan tongkat ini tetap. Sehingga sekarang akses kita ke kerajaan tetap. Dan tongkat ini, Allah memberikan kita kebenaran, itu melalui pertukaran ilahi, pekerjaan Tuhan Yesus di dalamnya. Di situ ada karya salib, di situ ada karya penebusan, di situ ada janji-janji. Tapi inti dari pemberitaan Kristus adalah kerajaan, dominion, kuasa. Itu yang mau ditaruh di dalam kita semua. Lalu kita baca Yesaya pasal 9, di pundaknya Allah, Kristus memikul kerajaan. Di situ ada Great Counselor, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, itu semua akan ditaruh di pundak kita. Sehingga kita anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa ada kapasitas kerajaan di dalam kita, itu nggak cari-cari orang untuk counseling. Pelayanan counseling tidak ada di gereja, saudara cari di Alkitab akan ketemu. Karena pelayanan counseling itu adalah counseling yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam setiap kita untuk kita saling menguatkan, saling menasehati dengan pujian, nyanyian mazmur, saling menguatkan. Itu the true counseling di dalam gereja. Counseling itu, karena saya ngajar mata kuliah counseling ya di STT, terpaksa saya baca buku-buku. Ternyata counseling itu berasal dari awal-awalnya itu adalah untuk mencari pekerjaan. Jadi anak-anak SMA yang cari kerjaan pada zaman dulu itu di-counsel, bakatnya kemana. Lama-lama itu menjadi profesi. Setelah profesi itu masuk ke dalam gereja. Itu ceritanya. Bukunya ada, kita bisa cari. Tapi aslinya di gereja itu nggak ada counseling. Karena the great counselor itu ada di dalam kita. Dalam kerajaan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita dilahirkan di dunia ini, kemudian bagaimana kita bisa menjadi raja? Bukan default atau bukan mengisi kurikulum vitae, bukan. Kita dilahirkan
disebut kelahiran baru. Pada saat kita dilahirkan oleh darah Yesus, kita cuma menjadi imam yang rajani, imamat yang rajani. Kita bukan murid, tapi kita belajar terus sebagai imam, belajar kepada imam besar. Kita juga bukan yang lain, kita adalah imamat yang rajani. Di dalam kita ada power yang sangat besar, dahsyat. Dan Allah menciptakan kita untuk bekerja. Ini dia. Allah menciptakan kita anak-anaknya untuk bekerja. Jadi Allah menaruh kerajaan di dalam kita, kapasitas kerajaan. Minggu lalu, 2 minggu lalu kita belajar, ada yang 5, ada yang 2. Kita harus mau-work out dari 5 kapasitas ini, termanifestasi, sumbernya dari sini, menjadi apa yang tertulis di dalam kapasitas itu. Itulah pekerjaan kita. Jadi kita semua diciptakan pada mulanya dan sampai saat ini untuk bekerja. Kita buka Kejadian pasal 2. Ayat 4 mulai. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah. Jadi tanah itu untuk diusahakan. Jadi orang itu diciptakan, atau manusia diciptakan adalah untuk mengusahakan tanah, menjadi pengusaha atau bekerja. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah mengatakan, karena engkau manusia mendengarkan suara istrimu, maka terkutuklah tanah. Kemudian dengan peluh, dengan jerih payah, engkau akan bekerja. Saudara perhatikan ada 2 di sini ya. Tanah tempat diusahakan oleh manusia itu disebut job. Ya, bahasa Indonesia semua pekerjaan, agak sulit membedakan. Lalu manusia yang mengerjakannya itu disebut kerja. Jadi beda antara job dan works. Bisa sampai sini bisa paham, saudara? Waktu Yesus datang membawa kerajaan, di pundaknya ada nama besar, great counselor segala macam, ditaruh ke kita, makanya dia katakan, mari kamu yang letih lesu berbeban berat. Kenapa kamu letih lesu berbeban? Mari datang kepadaku, belajar daripadaku, pikulah kerajaan itu, karena kamu harus kerja. Kalau kita perhatikan dia menyembuhkan orang setelah sembuh, dia bilang nggak usah ikut aku, pergi kembali ke rumah tanggamu, kembali kerja lagi. Karena memang kita disuruh kerja, saudara ya. Jadi ada job, ada works. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang, kan manusia dikutuk ya, manusia dikutuk dengan susah payah, dengan keringat, dengan stres. Yesus menebus manusia dari kutuk, tanahnya tidak ditebus. Tebus manusia dari kutuk, sehingga manusia tidak lagi bekerja dengan stres, tidak lagi mencari material, tapi mencari kerajaan Allah dan jalurnya, yaitu kebenarannya, sehingga manusia bisa bekerja lagi dengan baik. Works-nya ditebus, job-nya tidak. Itu sebabnya pengharapan tidak ada di dalam job. Saudara mau kerja apapun, satu saat akan pensiun. Oke? Tapi di dalam works, di situ ada pengharapan. Jadi yang kita lakukan adalah works, bukan cari job. Puji Tuhan kalau dapat job, apalagi kalau fasilitasnya luar biasa. Dari sakit mata sampai cabut mata diobatin, saudara. Kerjalah di situ. Tapi jangan sekali-kali taruh pengharapan kita di job. Karena kalau begitu, nanti percuma Tuhan Yesus datang ke bawah kerajaan, dia kumpulkan kita dalam satu wadah yang namanya eklesia, lalu dia taruh pikiran raja di situ, pikiran raja, karena seperti yang dipikirkan, demikianlah hidup kita. Terus kita bersandar pada job. Sayang sekali. Ya. Pengkhotbah pasal 3, kita buka Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ya, saya mau cerita bagaimana kerajaan Allah memutar balik semuanya, tapi banyak sayang sekali anak-anak Tuhan banyak yang nggak sadar, saudara ya. Banyak anak-anak Tuhan tuh jadi ikut-ikutan dengan manusia pada umumnya. Saudara tahu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dia tidak kehilangan surga, tidak. Manusia tidak pernah ditendang dari surga, kecuali iblis ya. Iblis itu malaikat yang tadinya di surga, nggak punya tubuh. Memang tempatnya kalau nggak punya tubuh di surga, kalau punya tubuh di bumi, gitu ya. Iblis ditendang, dia dibanting ke bumi, nggak punya jabatan, unemployed, nggak punya kerjaan, pengangguran. Ya, iblis itu. Tapi manusia tidak. Manusia itu diciptakan untuk tinggal di bumi. Ya. Manusia berusaha untuk
megang karena secara naluri dia ingin punya kuasa atas alam, atas segala sesuatu. Maka timbullah agama-agama. Ya kalau mereka bercocok tanam lalu panennya gagal, dia bilang dewanya lagi marah. Maka diberi sesajen dewanya. Kalau keluarganya sakit-sakitan, ada dewa lagi marah, dewa penyakit A misalnya, maka dia kasihlah sesajen. Ini sebetulnya tindakan apa sih? Ini sebetulnya adalah tindakan mereka kehilangan power. Legal dominion, kuasa. Itu sebabnya mereka berusaha kembalikan power itu, mereka lakukan segala hal, jadilah agama. Dan mereka menyembah agama itu. Sama dengan orang Kristen. Pada saat ikut Tuhan tidak diajarkan soal prinsip-prinsip kerajaan, cuma diajarkan cara-cara masuk ke kerajaan, harus puasa, harus ini, harus menyembah Tuhan. Itu bukan hal yang jelek, saudara ya. Maka banyak orang Kristen menjadikan worship, mereka worship, menyembah penyembahan. Kalau misalnya mereka melakukan prophetic gitu ya, maka mereka menjadi agama yang menyembah prophetic. Mereka lupa tujuannya adalah ada kerajaan yang ditaruh untuk kita bermanifestasi, untuk kita bekerja, memanifestasikan Allah. Lalu bikin sistem-sistem agama, pemuritan gitu ya, pemuritan. Lalu mereka menyembah pemuritan, menyembah jalan masuk kepada kerajaan. Sementara Allah ingin kita beroperasi di dalam kerajaan. Perkataan kita adalah hukum. Kalau kita sakit, sembuh dalam nama Yesus. Gitu. Kalau kita tambah tua, muda dalam nama Yesus, gitu Pak Liberty. Kamu ganteng, cantik dalam nama Yesus. Itu mental kerajaan. Dan itu yang Yesus bawa untuk kita. Jadi kita tidak lagi menyembah, kan agama begitu ya. Agama itu selalu mengajarkan ada tempat di surga yang akan kita tuju nanti. Sementara kerajaan Allah mengajarkan ada tempat di bumi di mana kerajaan kita bisa berkuasa di bumi. Makanya doa Bapa kami bilang, Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus saja, Bapa kami yang di surga. Ketuk, lunuwun, Bapa. Gitu ya. Orang kalau sudah dibukakan pintu kan tanya langsung minta sesuatu kan dari pemerintah. Tapi Tuhan Yesus bilang bukan minta. Bilang dikuduskanlah namamu. Kau tetap di surga. Kemudian apa? Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dia bawa surga ke bumi. Nah orang-orang yang mengajarkan ke surga ini yang menjadi masalah kebanyakan. Kenapa ada orang mau mati mengikat dirinya dengan bom? Mati syahid. Kenapa? Karena diajarin kalau engkau mati nanti akan disambut satu tempat yang namanya surga. Sama orang Kristen juga begitu diajar. Jangan nyontek, anak-anak kecil diajar. Harus pinter-pinter jadi sekolah, nggak boleh nakal. Karena ada tempat di surga yang menanti kamu. Itu agamawi. Sementara Allah ingin kita membawa surga ke dalam kehidupan kita. Makanya ada kasih karunia. Kita menerima kerajaan, oleh sebab itu milikilah grace. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ya. Karena kamu sudah terima kerajaan, milikilah grace. Artinya karena Allah memberikan kapasitas, power lebih besar dari nuklir dalam kita, milikilah hubungan pribadi dengan Allah, ngobrol dengan Allah, tanya sama Allah gimana caranya. Dan semua proses ngobrol di dalam grace, beriman itu disebut works. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, untuk segala sesuatu ada seasonnya, ada musimnya, dan waktu untuk setiap tujuan, setiap purpose. Ya. Jadi kalau kita bilang ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, itu di bawah, semua terjadi di bawah langit. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Pengkhotbah, ingat satu kata ya, ada kata yang diulang-ulang, di bawah langit, di bawah langit, di bawah langit. Tidak berarti kita harus tunduk kepada segala sesuatu yang di bawah langit. Tuhan ingin kita berpikir di atas langit, supaya yang di bawah langit tidak menguasai kita. Coba kita buka sebentar, nanti kita balik ke Pengkhotbah. Kita buka di Filipi 3 ayat 19. Ayat 17 dia mulai. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Ya. Filipi 3 ayat 17. Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup menjadi seteru salib. Seteru salib ini bukan penjahat, penodong, pencuri, bukan ya. Seteru salib ini tidak percaya apa yang dilakukan Tuhan Yesus dari kayu salib.
Tuhan Yesus mati untuk kita supaya kita tidak mati lagi. Tuhan Yesus menderita untuk kita supaya kita tidak sakit lagi. Dia menjadi miskin karena kita supaya kita tidak miskin lagi. Banyak orang bilang, masa? Itu seterus salib. Ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, dia nggak percaya, itu seterus salib. Dia menentang pekerjaan Tuhan Yesus. Dosamu sudah diampuni. Masa? Itu seterus salib. Engkau diampuni satu kali untuk selamanya. Darah Yesus cukup mengampuni. Enggak Pak, kalau kita berdosa tetap aja masuk neraka. Itu seterus salib. Jadi banyak yang menjadi seterus salib. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Iyalah, kan di salib kita mendapat hidup. Kalau kita menantang ke salib, ya binasa lah ya. Jadi orang masuk neraka bukan karena berbuat dosa sekarang, karena tidak percaya karya salib. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Coba di switch ke King James sebentar. Perkara duniawi itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris katakan ya bahwa Tuhan mereka adalah perut, urusan kampung tengah. Kemudian kemuliaan mereka adalah apa yang memalukan. Kemuliaan itu natural ya. Manusia tanpa Allah itu memalukan. Kemudian pikiran mereka earthly things. Earthly itu di bawah matahari. Nangkep poinnya saudara? Saya sedang mau mencerita bagaimana yang di kitab pengkhotbah, semua itu adalah earthly things. Oke, di bawah matahari. Balik ke pengkhotbah pasal 3. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Tapi jangan lupa, di situ ada kata purpose, di Efesus 3 ayat 11, kalau saya dibuka, Efesus 3 ayat 11, dikatakan sesuai dengan maksud abadi atau eternal purpose yang telah dilaksanakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, segala sesuatu ada maksudnya ya. Tapi ada satu maksud yang disebut eternal purpose atau maksud ilahi, itu hanya ada di dalam Kristus. Itu Pengkhotbah 3 ayat 1. Kemudian ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, dan seterusnya. Sekarang kita loncat ke ayat 9. Pengkhotbah 3 ayat 9. Apakah untung pekerja yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan, perhatikan kata pekerjaan di situ, di dalam bahasa aslinya artinya job. Bukan works, job. Segala pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia, kalau di Taman Eden itu adalah menggarap tanah, itu job. Ya. Pekerjaan yang diberikan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya atau untuk exercise dirinya. Jadi ada pekerjaan, ada job, ada kerjaan manusia, mengexercise. Sejak manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan manusia ini ada di bawah kutuk, di bawah stres, pressure, tekanan. Ya. Kemudian, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Atau dalam bahasa Inggrisnya, eternity, dalam King James-nya kalau tidak salah dipakai word. Allah memberikan kekekalan. Pertanyaannya, apa sih kekekalan itu? Kalau kita baca di Alkitab, kekekalan itu selalu firman Allah kekal. Kita dilahirkan dari benih yang kekal, yang tidak fana. Dia taruh kekekalan di dalam hati. Dalam Amplified dikatakan, Allah memberikan sesuatu, pekerjaan dia, sehingga hanya dia yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Itu ditaruh di dalam hati kita. Kemudian, lanjut, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Kenapa sih harus Allah melakukan pekerjaan? Karena pekerjaan manusia sudah dikutuk. Allah menaruh, lalu Allah mempersiapkan satu pekerjaan lagi yang dikerjakan dari awal sampai akhir. Kalau kita dengar kalimat awal akhir, kita ingat Tuhan Yesus. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Lalu kita tanya lagi, gini. Kan Tuhan Yesus itu kan imam seperti Melkisedek ya. Betul ya, Tuhan Yesus imam sebenarnya. Tidak berawal, tidak berakhir. Terus kenapa kitab Wahyu mengatakan akulah yang awal dan yang akhir? Sedang bicara apa itu? Kalau kita bicara yang awal dan yang akhir di dalam Kristus, lalu bicara pekerjaan.
ada pekerjaan awal sampai akhir itu dalam rangka penebusan, karena manusia jatuh dalam dosa, Allah harus kerja lagi. Jadi dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Di sini dikatakan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Artinya, pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir ini disebut misteri. Setuju ya? Misteri. Inilah yang disebut misteri kerajaan Allah. Itu sebabnya pada waktu Yesus datang, dia cerita soal kerajaan, ingat fokus dia adalah kerajaan masuk ke dalam kita ya. Dia tidak pernah memberitakan tentang kematiannya di kayu salib, tentang karya salib menjadi public issue. Dia pernah coba cerita kepada muridnya yang namanya Petrus, salah paham. Petrus bilang, dijauhkan daripadamu Yesus. Langsung Yesus bilang, enyah kau iblis. Karena pekerjaan salib itu adalah bagian Yesus. Harga yang harus dia bayar supaya kerajaan sampai kepada kita. Baru setelah kerajaan ada di dalam kita, kita diajar tentang prinsip-prinsip salib. Paulus mengatakan, aku tidak mau tahu yang lain kecuali Yesus dan salibnya. Tapi sebelum orang itu masuk, itu tidak menjadi publik, tidak menjadi isu kepada masyarakat luas. Itu hanya diceritakan kepada murid-muridnya. Yang dia tawarkan adalah dominion, kerajaan itu harus kembali kepada kita. Kita harus bertindak sebagai anak-anak kerajaan. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Sama kalau kita jualan, saudara, kalau kita jualan alat musik gitu ya. Saya jualan alat musik seperti ini misalnya. Yang saya tawarkan alat musik, bukan pintunya. Pintu untuk masuk ke toko saya tidak akan saya ceritakan pintunya pakai kunci, pakai gerbang, segala macam. Enggak perlu, itu bukan sesuatu untuk konsumsi publik. Makanya Yesus katakan, soal pintu, akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Akulah jalan. Sekarang aku ingin bawa kasih karunia dan kerajaan supaya kita semua memilikinya. Setelah di dalam baru diceritakan karya salib itu, ceritanya panjang sekali, bukan hal yang simpel itu. Bagaimana dia menggantikan korban-korban. Jadi kembali lagi, Yesus tidak menjadikan berita salib, dia tidak pernah cerita membawa orang cerita tentang kematian di kayu salib, nggak pernah, saudara. Ya, nggak pernah. Dia ceritakan kerajaan Allah. Saudara. Yohanes pernah tanya lewat murid-muridnya, coba tanya ke Yesus, sepupunya kan Yesus. Tanya sama dia, engkau kan Mesias itu atau harus kami tunggu orang lain? Yesus bilang begini, kasih tahu Yohanes, ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang terikat dilepaskan, dan kepada orang miskin dikasih informasi. Apa itu informasi? Kerajaan, kamu nggak harus miskin lagi, kerja. Gitu ya. Cuma kerjaan sekarang sudah dikutuk kan, works sudah ditutup. Maka di sini katakan Allah mengerjakan satu pekerjaan di dalam Kristus. Dan manusia tidak bisa menyelaminya karena itu dibalut dengan apa yang disebut dengan misteri. Tapi Allah ingin kita ada di dalam situ. Efesus 2 ayat 10 kita buka. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba di switch ke King James, kata-katanya lebih enak ya. Saya akan terjemahkan untuk kita semua. For we are his workmanship. Kita dibuat menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Diciptakan di dalam Kristus, ciptaan baru ini dalam Kristus. Perhatikan kata antu. Jadi kita dijadikan ciptaan baru ke dalam satu good works. Bukan good job. Ya. Good works. Which God had before ordained. Jadi Allah sudah tentukan, dan dia ingin kita ada di dalam good works-nya. Ini yang dikatakan oleh pengkhotbah, nggak banyak manusia bisa menguasai, bisa mengerti. Sehingga mereka berlelah-lelah akan semua job yang Tuhan berikan. Kan setiap kerjaan itu ada jobnya ya. Tapi yang membuat job itu berhasil adalah works. Lebih dalam lagi, yang membuat works berhasil adalah di dalam Kristus. Saudara ingin sembuh, bekerja di dalam Kristus pasti sembuh. Ingin berkelimpahan, bekerja di dalam Kristus pasti berkelimpahan. Ingin lepas dari masalah, bekerja bersama Kristus pasti lepas. Nah itu semua dibalut dalam satu misteri yang disebut misteri kerajaan Allah. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus bicara mengenai kerajaan Allah, dia bicara mengenai memakai perumpamaan-perumpamaan. Murid-muridnya salah paham. Kenapa sih Tuhan kau bicara dalam perumpamaan-perumpamaan? Kita buka Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya
dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, ini misteri kerajaan. Ayat 11 jawab Yesus, kepadamu diberi kuasa untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Oke, lanjut lagi. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang daripadanya, yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Sepintas kata-kata ini jahat ya. Tuhan Yesus kok attitude-nya begitu sih? Bukannya dia bawa kerajaan semua orang harus menikmati. Nah, kita ikuti terus ya, ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Jadi bahaya saudara ya, kalau mendengar nggak mengerti, tanya saudara ya. Tanya sama Tuhan atau tanya sama sebelah kiri kanannya, tanya. Gereja ini tempat kita komunikasi, tanya. Karena bahaya ini kalau nggak ngerti. Kemudian, kamu akan melihat namun tidak menanggap. Udah lihat pekerjaan Tuhan, biasa itu. Ya. Sebab itu hati bangsa ini menebal itu kapalan. Kapalan itu kalau saudara nggak biasa pegang benda keras, palu, tiba-tiba pakai palu, suka ada kulit yang mengeras, itu kapalan. Itu penyakit. Ya. Jadi kalau kita menebal hati kita tentang perkara-perkara firman Tuhan dan kesaksian firman Tuhan, ada yang salah dengan hati kita, perbaiki. Ya. Kemudian telinganya berat mendengar, gak tertarik sama firman Tuhan, matanya melekat tertutup, tidak ada tempat bagi firman Tuhan, jadi matanya tertutup, saudara. Tidak single eyes kepada firman Tuhan, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu aku berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Perhatikan kalimat ini penting, ya. Ini powerful, ini dalam sekali ya. Kalau ada orang yang melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, maka Tuhan harus menyembuhkan orang itu. Itu statement yang Tuhan kasih di balik kalimat ini. Tapi kalau ada orang mendengar, nggak ngerti, melihat juga nggak nanggap, hatinya juga keras menebal, Tuhan nggak bisa sembuhkan. Artinya, gampang dong, pakai 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 logika juga bisa dengar firman Tuhan. Oh gitu caranya ya. Oh bisa dia. Oke saya percaya. Tuhan nggak punya pilihan sembuhkan dia. Tapi yang Tuhan nggak mau adalah kalau kita berjalan di luar righteousness. Lalu kita bisa mengerti, kita bisa mendengar, kita hidup di tengah-tengah. Kan banyak gitu ya. Kalau dalam satu komunitas anak-anak Tuhan, sudah biasa orang mati bangkit, orang sakit sembuh, kemudian pengajaran, dan yang ada di situ juga ikut sembuh, tapi belum tentu mereka jalan sebagai anak-anak kerajaan. Kalau ada masalah pasti diteleponin pengerjanya, terus nangis meraung-raung, lalu meminta didoakan segala macam. Mental kerajaannya nggak keluar, tapi hidupnya penuh mukjizat. Bisa begitu, saudara. Nah Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang escape by faith. Ada masalah escape, ada masalah escape. Tuhan mau kita orang yang hidup by faith, live by faith. Kita menjadi sumber pertolongan bagi orang lain memerlukan. Bukan sekedar escape by faith, tapi live by faith. Itu sebabnya kebenaran ini disembunyikan. Saya pernah bilang bahwa mukjizat Allah itu kadang terjadi secara mekanikal. Kita lihat, kita mengerti dalam hati, kita mendengar, itu milik saya, jadi saudara. Tapi apakah kita sebagai anak Tuhan, karakter kita diperbaharui? Belum tentu. Contohnya banyak perjanjian lama. Samson itu bisa ngangkat benda berat, bisa mengangkat gerbang. Jet Li kalah sama Samson, saudara. Jet Li berapa orang sih dia kalahkan? Samson ribuan. Cuma pakai rahang keledai. Nggak pakai jurus kungfu. Kibas saya semua kalah. Steven Seagal kalah sama Samson. Tapi Samson kerjanya ke tempat pelacuran. Apakah itu anak kerajaan? Itu nggak sekali dua kali, saudara. Dia nantang sama orang Filistin. Nantang, di sparring, dagingnya itu di sparring. Melalui Delia. Di sparring mengerti maksudnya ya. Disodorkan ke tempat bahaya. Merasa dirinya kuat, akhirnya dia jatuh. Elia begitu juga.
Semua nabi-nabi semua zaman perjanjian lama semua, mereka bukan live by faith, tapi escape by faith. Allah ingin merubah ini, makanya dia ingin masuk ke dalam kita menjadi anak-anak kerajaan seperti di Taman Eden. Kerajaan ada dalam kita, perkataan kita adalah hukum, kita memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita dicekoki berita-berita tentang kerajaan setiap minggu, sehingga kita tidak fokus kepada jalan menuju kerajaan itu, tidak menyembah jalan menuju ke kerajaan itu, tata krama adat itu yang namanya agama seperti itu ya. Agama itu mengajarkan kita jalan ke surga, tapi kerajaan Allah mengajarkan surga ada di dalam kita. Dan kita membentuk dominion. Salah satu ciri kerajaan adalah kolonialisme. Ya, koloni tahu ya. Jadi koloni adalah satu negara yang diadop oleh kerajaan. Di situ diajarkan prinsip-prinsip. Cuman kalau di dunia ini pajaknya juga ditarik dari situ. Ya, seperti Hong Kong itu koloninya Inggris. Makmur. Kita koloninya Belanda. Melarat. Koloninya Inggris makmur-makmur. Amerika koloninya Inggris. Itu sifat kerajaan. Kita, eklesia, adalah koloni dari kerajaan surga. Kita tidak pernah dipungut pajak. Kita disuplai kesembuhan, disuplai perkataan. Yang paling penting adalah disuplai perkataan. Supaya perkataan kita sama dengan perkataan raja. Pikiran kita sama dengan pikiran raja. Jadi kita anak-anak kerajaan jangan lagi bilang, jalanmu bukan jalanku. Rencanamu bukan rencanaku. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya rencanamu dari rencanaku. Ya enggak, kita enggak selamat kalau gitu. Berarti kita bukan koloninya kerajaan. Itu kan kalimat itu enggak berhenti di situ kan, ada awal dan akhirnya. Harus baca lengkap, saudara. Jadi kita enggak boleh mengatakan seperti itu. Jalanmu bukan jalanku. Berarti jalan kita tuh Yesus. Ya, kalau kita masih katakan jalanmu bukan jalanku, sering diajarin kan gitu ya. Kalau ada orang gagal dalam hidupnya, tenang saja, ingat. Karena memang jalan Tuhan bukan jalan kita. Saya bilang, justru Tuhan datang supaya jalan kita dan jalan Tuhan sama. Rencana kita dan rencana Tuhan sama. Itulah tujuannya kerajaan datang di muka bumi ini. Ya. Jadi kembali lagi di perumpamaan Matius pasal 13 katakan, kalau ada orang yang mendengar dengan telinganya, melihat dengan matanya, mengerti dalam hatinya, aku tidak punya pilihan selain menyembuhkan orang itu. Untuk kita bisa mengerti dengan mendengar, telinga kita berat mendengar, kita harus paksa untuk mendengar. Kita melihat dengan mata, kita harus paksa, lalu mengerti dengan hati, kita harus tanya sama Roh Kudus. Nah, semua proses ini disebut cari, ketuk, kejar, tanya sama Tuhan. Itu bukan proses yang pendek, tapi itu adalah seumur hidup kita. Proses itu disebut kerja. Karena kita diciptakan untuk bekerja. Works. Ingat ya anak-anak muda, semua yang masih sekolah juga sama. Kita belajar itu disebut job. Jobnya di mana? Di SMA, di SMK, di tempat kuliah itu job. Ada masa depan di situ? Enggak sepenuhnya. Apakah ada hope, ada pengharapan di dalam job? Ada tapi enggak full, enggak selalu. Lalu apakah ada pengharapan di dalam works, di dalam Kristus? Ada. Karena kitab Kolose katakan Christ, the hope of glory is in you. Jadi yang kita kejar adalah works-nya. Apa itu works? Works atau kerja adalah bergaul sama Tuhan, mengucapkan firman, mempercayai firman Tuhan. Itu applicable, bisa dipakai dalam semua bidang kehidupan. Dalam bisnis kita, dalam kita bekerja sebagai karyawan, kita bekerja sebagai pengusaha, kita sebagai pelayan Tuhan. Kerja. Gereja yang saya pimpin di sini, ini job. Ada masa depan di sini, tergantung dari pekerjaan kita. Kita, bukan hanya kita, works. Makanya saya mau ajak kita bekerja works di dalam pekerjaan Kristus. Efesus 3, ayatnya yang ke-7. Efesus 3 ayat 7, ini ya saya katakan ya. Gereja ini adalah job kita bersama. Kepadaku yang paling hina, ayat 8, di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini bicara soal kerajaan. Supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di sorga.
Siapa yang memberitakan? Jemaat. Jadi jangan anggap remeh posisi kita ya, tinggi kita. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia yang dibawa Yesus itu, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, kasih karunia pemberian Allah. Kemudian ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus unto good works, ke dalam pekerjaan baik. Ya, ayat 10, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, Allah ingin mengembalikan posisi kita sebagai pekerja. Tapi kerjaan itu sudah finish di dalam Kristus, yang dilakukan dari awal sampai akhir, lalu itu ditaruh di dalam kita, eternal purpose atau keabadian yang ditaruh dalam kita. Tugas kita lah mengeluarkan itu, belajar. Kita punya Roh Kudus di dalam, kita punya Roh Kudus versi tertulis. Pekerjaan kita adalah mengeluarkan kerajaan itu. Maka pekerjaan kita di dunia, kita seorang pelajar, kita seorang mahasiswa, kita seorang karyawan atau pengusaha, itu akan dibuat berhasil oleh pekerjaan yang kita lakukan di dalam Kristus. Karena Tuhan jamin keberhasilan untuk setiap kita. Makanya nama Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kita pasti berhasil. Amin. Puji Tuhan.